Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Sudah sampai ayat 85. Jadi untuk memahami ayat ini kita harus mengetahui ada beberapa istilah. Jadi ini kejadiannya di Madinah. Satu. Yang kedua, ada dua kelompok di Madinah ini yang dari dulu mereka sudah bersengketa dan ribut, berperang satu sama lainnya, yaitu kelompok Aus dan Khazraj. Dari mana Aus dan Khazraj ini? Mereka salah satu Arab Aribah, Arab asli yang berasal dari Yaman. Dari Yaman, kalau kita lihat di dalam peta itu Saudi Arabia, di bawahnya itu Yaman. Yaman juga ketika di dalam Al-Quran disebutkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang dimaksudkan afwaja itu orang Yaman berbondong-bondong sampai 700 orang pergi ke Mekah ketika Fathu Mekah itu. Ya. Jadi ini harus kita inikan dulu. Sudah. Sekarang yang kunci yang ketiga. Di Madinah ini rupanya ada Yahudi juga. Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Tiga Yahudi ini mereka bersekongkol dengan Aus dan Khazraj. Bani Quraidah dengan Aus, sisanya dengan Khazraj. Yahudi ini memanas-manasi Aus sehingga dia berkelahi dengan Khazraj. Ya. Sehingga ketika berkelahi diusir diusir dari Madinah. Sehingga yang tinggal di situ cuma Yahudi, yang berkata Yahudi. Ini maka kita harus memahami itu dulu. Baru kita bisa memahami ayat 85 ini cerita tentang apa. Jadi tidak cukup kita hanya membaca terjemahan saja, kita tidak paham ini siapa, aktornya siapa di sini. Ini aktornya Yahudi ini. Sebenarnya yang membuat Aus dan Khazraj itu bertengkar adalah Yahudi di belakang mereka. Ya. Makanya di dalam sejarah yang membuat Aus dan Khazraj ini kembali baik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, satu-satunya Nabi dan Rasul yang bisa membuat Aus dan Khazraj yang mereka ini adalah keturunan Yaman, mereka baik kembali, tidak ada lain kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang Yaman kan ribut juga satu sama lainnya. Jadi Houthi dengan satu sama lain karuji. Karulong Amerika. Houthi ini karulong. Ya. Inilah yang melatar belakangi ayat 85 ini. Sekarang kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Kita pilah-pilah dulu. Ini penerjemah ada. Enggak apa-apa, enggak ada penerjemah. Kita terjemahkan saja. Atau ada yang terjemah, coba dibaca. Ayat 85. Supaya nanti kita kombinasikan dengan tafsirnya. Coba baca. Sampai segini saja. Tsumma antum haula'i, itu saja dulu. Pendek-pendek saja. Kalau panjang nanti bangah dua. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu. Sebelumnya. Ada lagi? Enggak. Tsumma antum haula. Apa itu cuma itu saja terjemahannya? Ya. Kemudian kamu aja. Ya, kemudian kamu. Ini ada yang beberapa yang tinggal di dalam terjemahan. Ini Allah ingin mengatakan begini. Tsumma antum haula'i.
wahai Yahudi, wahai Bani Israel, kalian sudah punya kitab, kalian punya Taurat. Haulai, kalian sama seperti mereka yang tidak punya apa-apa, tidak punya kitab, tidak punya Taurat, yang menyembah selain Allah. Apakah kamu sama seperti mereka? Nah, ini kalimatnya. Tsumma antum haulai. Makanya nanti harus kita bedakan, antum itu kalian, kamu, haula itu mereka. Maka kadang-kadang penerjemah dia agak, nih gimana kita terjemahkan ini? Antum haula, kamu mereka, kemudian kamu mereka. Sehingga diterjemahkan saja, kemudian mereka membunuh. Sebelumnya tidak. Ada beberapa hal yang dilupakan oleh penerjemah. Tsumma antum haulai. Kalau kamu seperti ini juga, kata Allah, tidak mau berpegang kepada Taurat, jauh dari Taurat, kamu tidak jauh berbeda dengan mereka penyembah patung, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat ini kalau kita terjemahkan untuk kekinian. Kalau kita ini masih mencuri, kita masih berbuat yang semena-mena, tidak jauh beda kita dengan orang yang tidak punya Al-Qur'anul Karim. Kalau kita masih menyembah selain Allah, minta pertolongan selain Allah, tidak jauh berbeda kita dengan orang yang tidak punya Al-Qur'an. Ini maksudnya. Tsumma antum haula'i. Ini maknanya taukid haula'i ini, Pak. Untuk mentaukidkan kalian tidak sama seperti mereka. Makanya Allah mengatakan, wahai Yahudi, wahai Bani Israel, kembalilah kepada kitab Taurat. Taurat tidak pernah mengajarkan seperti ini. Bertempur satu sama lainnya, menuduh macam-macam, membunuh satu sama lain. Tidak ada, kata Allah. Semua menyuruh untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Ya, ini makna tsumma antum haula'i. Apanya yang salah ya? Apa yang sudah kalian lakukan sehingga kalian seperti orang lain? Tuqatiluna taqtuluna anfusakum. Ini ada dua bacaan. Bacaan pertama, taqtuluna anfusakum. Kalian membunuh satu sama lainnya. Bagaimana membunuh satu sama lainnya? Yahudi Bani Quraidah, dia menyuruh kepada Aus bertempur lagi dengan Khazraj. Dia ya cok labah ya, Pak. Ya cok labah dengan pertempuran ini. Ya main proyek Pak pertempuran go. Ya ini, Pak. Seperti apa namanya? Dalam kesedihan orang lain, napeng di tenan, Pak. Ada duit di situ. Pada kesedihan orang lain. Ini yang dimanfaatkan oleh Yahudi. Maka Allah mengatakan, kamu tidak jauh beda kalau demikian dengan orang lain yang tidak pernah turun ayat Quran Taurat kepadanya. Kalian sudah turun Taurat, ada nabi lagi. Bani Israel kan banyak nabi di situ. Tapi masih seperti ini kalian, kata Allah. Begitu juga kita nyoba. Kita sudah ada kitab Al-Quran. Tapi masih mengadu domba orang lain, masih berbuat ini, masih berbuat itu. Maka Allah mengatakan tidak jauh beda kalian dengan orang lain. Maka bacaannya ada dua. Yang pertama, taqtuluna anfusakum. Kalian memotivasi orang lain, kaum Aus, untuk terus bertempur dengan Khazraj. Makanya sesuatu hal yang sudah dipegang oleh Yahudi, itu mereka Aus Khazraj itu terus dia marah satu sama lainnya, bertempur sampai sampai ratusan tahun. Sehingga ketika datang Rasulullah berhasil disatukan kembali Aus dan Khazraj. Bahkan ketika Rasulullah sampai di Madinah, Yahudi mulai membangkitkan lagi permusuhan antara Aus dan Khazraj. Bacaan yang kedua itu dibaca tsumma antum haula'i tuqatiluna anfusakum. Apa makna tuqatilu? Tuqatilu ini bertempur, berperang secara kontinu, tidak pernah putus-putus. Makanya Aus dan Khazraj terus mereka berperang. Gara-gara siapa? Ilike Yahudi, gara-gara Yahudi. Yahudi mau mengompori supaya Aus bertempur dengan Khazraj. Khazraj begitu juga. Bani Qainuqa dengan Bani Nadir perang lagi. Yang untung mereka Yahudi ini, Pak, yang untung. Yang sengsara Aus dan Khazraj. Maka Allah memberitahukan, baik lagi kalian sama seperti orang-orang yang tidak diturunkan kitab kepada mereka. Kalian diturunkan kitab. Taurat ada, Zabur ada, Suhuf Ibrahim ada, Al-Quran yang hana awaknya. Dudo baruna ketika diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Ini kesalahan kalian, kata Allah kepada Yahudi. Kalian itu bertempur satu sama lainnya. Maksudnya memotivasi orang lain untuk saling membunuh. Memotivasi saja, motivasi orang lain. Satu. Yang kedua, wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Ya, coba dibaca lagi. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan bukan di belakangnya lagi
mengeluarkan satu kaum dari kampungnya. Coba. Segolongan darimu dari kampung halamannya. Ya. Mengusir. Mengusir. Kamu sudah mengusir orang lain dari kampung halamannya. Ini yang dialami Rasulullah SAW ketika juga berada di Mekah. Sehingga Rasulullah diramal oleh Waraqah bin Naufal. Bukan diramal lagi sebenarnya. Waraqah bin Naufal sudah mengetahui kalau Nabi Muhammad adalah seorang Rasul. Khadijah bertanya, apa ciri-ciri suami saya seorang Rasul? Apa kata Waraqah bin Naufal? Ini ketika setelah kejadian, ya ayyuhal muddathir fa'anzir. Satu lagi, ya ayyuhal muzammil. Ya. Waraqah bin Naufal mengatakan, nanti suamimu akan dikeluarkan dari kampungnya, diusir dari kampungnya. Sehingga Rasulullah mengatakan, apakah mungkin saya diusir dari Mekah? Saya lahir di Mekah, orang tua di Mekah, kakek di Mekah. Nalo diusir dari Mekah. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, kamu nanti akan diusir dari kampungmu. Padahal itu kampung nenekmu di situ, orang tuamu di situ, tapi kamu diusir. Itu tanda-tanda kamu seorang nabi dan rasul. Rupanya kan betul. Nabi Muhammad diusir dari kampungnya sendiri. Ini begitu juga. Aus dan Khazraj itu diusir oleh mereka ketika mereka berada di Madinah. Dibuat kacau oleh Yahudi sehingga Aus dan Khazraj itu mereka bertempur sehingga nanti yang kalah diusir dari Madinah. Itu akibat siapa? Yahudi. Makanya Rasulullah SAW ketika berada di Madinah, ada posko Yahudi yang tidak jauh dari kota Madinah. Posko inilah yang dihancurkan oleh Rasulullah sehingga mereka lari menyebar. Kemana larinya? Ke Tabuk. Itu perbatasan di antara Saudi Arabia dengan Yordania. Itu ini. Pada masa Umar bin Khattab juga pernah menyerang mereka sehingga mereka lari lagi pindah-pindah. Sudah tinggal di tempat orang, buat masalah lagi, kan tinggal di tempat orang mereka itu di Madinah itu, buat lagi masalah mereka. Membuat masalah apa? Mengadu domba Aus dan Khazraj ketika mereka sudah ribut, mereka keluarkan sehingga mereka yang tinggal di situ. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan wa tukhrijuna fariqam minkum. Kalian sudah mengeluarkan penduduk yang tinggal di Madinah itu, kalian keluarkan dari situ. Kelompok Aus dan Khazraj. Ini memanas-manasi Aus, satu lagi memanas-manasi Khazraj. Yang enak siapa? Yahudi, yang tinggal di Yahudi. Yang mulia awaknya dua apa? Aus dan Khazraj. Sedangkan yang nyaman hidup itulah Yahudi di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka. Tidak sepantasnya, tidak selayaknya kalian seperti ini karena Taurat diturunkan kepada kalian. Kemudian apa? Kalian itu keturunan para nabi dan rasul. Ya. Bahkan Allah heran lagi di dalam ayat lain, kalian membunuh sendiri keturunan kalian, Bani Israel. Nabi Zakaria itu kan Bani Israel. Siapa bunuh Bani Israel kalau bukan Yahudi? Siapa bunuh Nabi Yahya? Yang Nabi Yahya adalah keturunan Bani Israel. Kalau bukan Yahudi juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa juga katanya kalian itu abna'ullah wa ahibba'u? Kalian ini adalah keturunan anak-anak para rasul yang diutus oleh Allah. Abna'ullah. Sebagian penafsir mengatakan apa? Kami adalah anak-anak Tuhan yang ada di bumi. Ini kata Yahudi. Apa juga anak-anak Tuhan yang ada di bumi? Sedangkan kalian membuat masalah. Dengan nabi kalian sendiri kalian bunuh nabi kalian. Keturunan kalian sendiri kalian bunuh. Apalagi orang lain. Apalagi bukan keturunan Bani Israel. Kaum muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah. Ini kesalahan mereka yang kedua. Mengeluarkan orang lain dari kampungnya. Ya, ini kan sudah terjadi juga. Artinya apa? Mengeluarkan orang Palestina dari kampungnya. Tapi di kampung dihancurkan dan dikeluarkan dari kampung. Ya. Sekarang yang ketiga. Tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Ya, coba dibaca. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Iya, ini untuk siapa ayat ini dan ditujukan membantu siapa? Nah, itulah tadi. Kenapa kita harus memahami dulu? Sebelum kita memahami ayat ini harus memahami dulu aktor-aktornya siapa saja di sini. Yang dia bantu siapa, yang membantu siapa? Kaum Aus dan Khazraj ketika mereka ribut dibantu oleh Yahudi. Dibantu oleh Yahudi. Maka Bani Quraidah itu membantu Aus, Bani Qainuqa, Bani Nadir membantu Khazraj. Inilah yang namanya tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Kalian sudah membantu permusuhan dan membantu dosa. Kamu membantu dosa. Orang lain sedang berperang dapat bantu aja.
serang laju, serang laju, ribut satu sama lainnya. Gara-gara kamu, kata Allah. Ya, masalahnya gara-gara kamu. Padahal di dalam Al-Quran ada dua kelompok yang diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Yang pertama itu keturunan Nabi Yaqub alaihissalam, Bani Israel. Bagaimana Allah mengangkat Bani Israel dalam Al-Quran? Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Maka kita harus memahami tafsir. Ketika kita memahami terjemahan saja, kita berpikir itu untuk umat Muhammad. Tidak, itu untuk Bani Israel. Allah sudah mengangkat derajat kalian, kata Allah. Inni faddaltukum 'alal 'alamin. Saya melebihkan kalian dibandingkan umat-umat yang lain. Ini siapa ini? Ya, Bani Israel. Kenapa? Para nabi dan rasul itu banyak keturunan Bani Israel. Maka dalam Al-Quran mereka diangkat-angkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika mereka merubah Taurat, Allah mengatakan setelah kalian merubah Taurat dan mengatakan itu berasal dariku, kata Allah, saya laknat kalian, kata Allah. Satu. Kelompok yang kedua, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf. Li'ila itu maknanya apa? Luar biasa kalian Bani Israel. Maka seorang yang tidak memahami makna li'ila, dia akan membaca nanti dipikir itu li'ila, ilah pergi ke, akhirnya dia baca salah apa? Li'ila fi Quraisy baca apa? Dia tanya apa itu? Ilah itu pergi ke, padahal bukan itu, ilaf. Li'ilaf, ya, ilaf. Li'ila fi Quraisy. Makna ilaf, luar biasa kalian. Saya salut kepada kalian, kata Allah. Itu makna ilaf. Luar biasa kalian, kalian salut, saya salut kepada kalian. Kalian bisa melakukan perjalanan dari Mekah menuju Syam dan kembali lagi ke Mekah. Dari Mekah menuju Yaman, kembali lagi ke Yaman. Itu yang Allah puji dalam Al-Quran. Memang ada nanti satu ayat lagi, kalian itu sebaik-baik umat, khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi Ibnu Abbas mengatakan ayat itu khusus untuk kaum muhajirin saja yang pergi dari Mekah ke Madinah, bukan kelompok besar, tidak, ya, muhajirin saja. Walaupun nanti sebagian penafsir lain membantah. Dalam tafsir Baitawi juga dibantah, siapa saja yang ada sifat-sifat seperti Rasulullah dan para sahabatnya dan kaum muhajirin, faqad ittasafa lahum al-madah minallah. Mereka juga dipuji oleh Allah dan masuk ke dalam golongan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka termasuk mereka. Tetapi gara-gara mereka ini Yahudi ini, dia berbuat masalah sehingga Allah melaknat mereka. Ini punya alasan. Alasannya apa? Kalian itu, kata Allah, tataharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Ithmi itu dosa. Kalau orang banyak dosa namanya athim. Ya, dalam Al-Qur'an athim. Maka jangan tunduk, jangan patuh kepada perintah orang pembuat banyak dosa. Walaupun mereka banyak duit, banyak jabatan dan lain sebagainya, jangan patuh kepada mereka. Patuhilah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyo gara-gara agaknya lepeng, dia banyak duit, banyak jabatan, alah tak patuh juga dia. Nyo hana dapat patuh, hana dapat patuh katanya. Padahal dia pembuat dosa. Maka Allah mengatakan jangan pernah patuh kepada athim. Athim itu kathirul ithmi. Dia sudah banyak dosa. Kenapa? Akan menggiring kalian untuk berbuat dosa. Ya. Sekarang kita lanjut. Ini kenapa Allah marah hal ini? Yang ketiganya, tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Ya juga begitu juga kita apa ya? Kalau kita itu tidak berbuat maksiat, saya tidak berbuat maksiat, saya tidak berbuat ini, saya tidak berbuat itu, tapi kita mendukung orang lain berbuat maksiat. Ini namanya tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Maka kena juga hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di Bani Israel itu ada 3 kelompok. Ketika turun ayat Ashabus Sabt, ya, Ashabus Sabt. Ashabus Sabt itu begini. Sabt itu apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu hari beribadah bagi Yahudi, Bani Israel. Maka Bani Israel beribadah hari Sabtu. Maka waktu itu Allah ingin menguji Bani Israel, apakah patuh kepada Allah atau tidak patuh kepada Allah. Allah mengatakan kepada Bani Israel, la ta'du fis sabti. Jangan kalian itu keluar hari Sabtu untuk memancing, karena itu hari ibadah. Ya, kalau kita kan sampai sekarang dilakukan nyoro Jumat hana tepi, ya gede hona jauh lau. Katanya, apakah hana jauh lau? Uro Jumat, hanya jauh lau hamai.
ulaut pihana geja, Jumat pihana geja, mana geja Jumatnya. Datanya pekah najak Jumat, ayo ulaut lagi jame, belum najak Jumat, kemarin Jumat pihana geja. Ya. Makanya jangan sampai nanti jadi seperti Bani Israel. Bani Israel itu ketika Allah mengatakan wala ta'tu fi sabti, jangan keluar hari Sabtu. Rupanya mereka coba hari pertama, hari Sabtu. Idh ya'duna fi sabtihim idh ya'duna fi sabt la ta'tihim syurra'a. Selain hari Sabtu, ikan itu banyak sekali ikan. Selain kecuali hari Sabtu, ikan tidak ada. Yang banyak ikan hari Sabtu. Maka ketika hari Ahad mereka keluar hanangke, hari Senin hanangke. Allah sedang menguji mereka. Karena ujian itu dua. Kata Imam Al-Qurtubi, al-ibtila'u imma ayyakuna fi khairin wa imma ayyakuna fi syarrin. Ujian itu dua, bisa dalam bentuk kebaikan, bisa dalam bentuk hal yang negatif. Apa yang kebaikan? Kita dapat jabatan baru, itu ujian. Kita punya anak, itu ujian. Kita punya harta banyak, itu ujian. Kemudian ini yang positif. Yang negatif apa? Harta kita hilang, itu ujian. Kita diuji dalam beribadah, itu juga ujian. Termasuk Bani Israel, ketika hari Ahad mereka memancing tidak dapat ikan. Akhirnya mereka menyusun strategi ini. Bagaimana ini? Orang Sabtu hanya debit-debit, tapi hari Sabtu lah banyak ikan. Kita susun strategi supaya kita dapat ikan. Ya. Mereka ingin mengelabui dan membuat cara. Akhirnya kelompok kedua mengatakan, apa kata kelompok kedua? Kalian jangan keluar hari Sabtu. Yang beribadah hari Sabtu jangan lakukan apapun di hari Sabtu. Ya, Pak, ini dikasih saran oleh kelompok kedua. Kata kelompok yang ketiga, lima ta'idhu al-qauma. Untuk apa kalian memberikan nasihat kepada kelompok pertama? Allah sedang mengazab mereka. Rupanya ketika azab turun, kelompok satu itu diazab oleh Allah. Kelompok yang ketiga diazab oleh Allah. Yang tidak diazab kelompok kedua. Kenapa? Kelompok kedua memberikan nasihat kepada kelompok pertama. Maka yang sekarang kita hadapi sekarang ini, kalau ada maksiat, paling enggak kita itu mencegah saja. Kita kasih tahu saja ini tidak baik. Mari kita salah. Mari kita beribadah. Atau ada levelnya nanti. Levelnya bagaimana? Nyoh tangguh punya dapat tembayang, dia dinya. Kemudian kalau kita paksa juga, yang kemah katanya. Jadi bagaimana caranya? Babi kalbi. Kita membenci saja. Ketika melihat maksiat kita benci. Ya. Walaupun itu dikatakan adhaful iman. Adhaful iman dari level yang tiga tadi. Ada kekuasaan kita tidak punya. Kemudian mulut kita tidak sanggup. Maka ambil yang ketiga. Yang ketiga kita membenci hal itu. Dan mudah-mudahan dengan kebencian kita terhadap hal itu, kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ini yang dilakukan Yahudi, Pak. Mereka setuju dan membantu Aus dan membantu Khazraj supaya mereka ribut satu sama lainnya. Gara-gara siapa? Yahudi ini. Sekarang kita lanjut. Wa iyatukum usara tufaduhu wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhu. Ini kalimatnya panjang, kita pendekkan jadi dua. Padahal intinya satu ini, kita pendekkan. Wa iyatukum usara. Nah, itu dulu coba. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan. Ya, ini maksudnya apa? Kita harus memahami, jangan pahami tawanannya. Ketika kelompok Aus dan Khazraj bertempur satu sama lainnya, ada yang kalah. Ya, kalau kalah kan jadi budak. Kalah kan jadi tawanan. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika Aus dan Khazraj bertempur, ini kita jangan terbayang. Ketika kita membaca terjemahan, kita membayangkan Yahudi ribut satu sama lainnya. Yahudi hana karu satu sama lainnya. Hana sama kayak katanya mukmin karu satu sama lainnya. Bagaimana mau bisa membantu saudara kita? Kalau kita saja ribut satu sama lainnya. Hal-hal luput ke karu dia. Orang tanpa temayang pe karu. Yahudi hana karu Yahudi. Cuma mereka mengompor-ngompori orang lain supaya apa? Bisa menguasai tempat itu. Sehingga Aus dan Khazraj karu tapi karunya giufe pada kampungnya. Ya. Yang membuat seperti itu siapa? Itulah Yahudi. Makanya Allah mengatakan wa iyatukum usara. Ketika Aus dan Khazraj, bukan Yahudi berperang, Yahudi yang berperang satu sama lainnya. Ketika Aus dan Khazraj mereka bertempur dan ada yang kalah, ya dikata Allah. Apa yang tidak benar sama kamu itu?
tufaduhu wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhu. Ya, coba dibaca Pak. Kamu tebus mereka, Ya, padahal kamu dilarang mengusir mereka. iya. Maksud kamu tebus begini, kamu bela mereka dan ada sebagian yang diusir. Ya, tergantung siapa yang pendukungnya. Kalau Aus didukung oleh Bani Quraidah, berarti dia yang dukung. Ini begitu juga. Maka setelah kalah diusir. Yang kalah perang Aus dan Khazraj, yang sengsara Aus dan Khazraj, yang dikeluarkan dari Madinah juga Aus dan Khazraj. Sedangkan yang untung adalah Yahudi. 3 Yahudi untung. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Itu yang untung mereka. Sehingga mereka bisa menguasai Madinah. Nali urung dalam inoba, urung athodo nali. Kali tahu mendu. Kita tinggal di sini sekarang. Nyangkanya perkataan Yahudi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nak salah kata Allah di sini, kamu tahu tidak jauh beda seperti mereka yang tidak pernah diturunkan kitab kepada mereka. Lagi urang hana jelas, padahal kalian kan jelas. Kitab Taurat diturunkan kepada kalian. Zabur juga ada, Nabi Daud alaihissalam. Suhuf Ibrahim juga ada, diturunkan kepada kakek kalian, yang diwariskan kepada Nabi Ishak, Nabi Yakub dan lain sebagainya. Tapi perkataan mentang lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya gambaran Al-Qur'an ini kan tadi dikatakan tadi tuqatilu. Makna tuqatilu terus saling membunuh sampai sekarang. Ya. Maka sifat mereka itu sifat pembunuh. Walaupun mereka sendiri tidak membunuh, mereka menyuruh orang lain untuk membunuh satu sama lainnya. Nyatanya itulah Yahudi. Ya, Yahudi. Sudah. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Allah mengatakan tidak boleh keluarin orang dari kampungnya, tidak boleh kata Allah. Sudah kamu bukan asal dari Madinah. Yahudi kan dari Madinah dia. Yahudi itu dia perempuan apa? Ada seorang Yahudi bertanya ke Rasulullah, "Ya Muhammad, dari mana orang-orang Bani Israel kok bisa berada di Mesir? Dari mana mereka kok bisa berada di Mesir?" Akhirnya Rasulullah kan bingung juga. Turunlah firman Allah, "Ya Muhammad, ini jawabannya, ini jawabannya." Rupanya jawabannya, yang pertama masuk ke Mesir itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf masuk ke Mesir. Setelah masuk ke Mesir, kan panjang cerita Nabi Yusuf masuk penjara dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Nabi Yusuf itu menjadi khazain yang pegang bendahara raja. Sehingga setelah kejadian lama itu Nabi Yusuf ketemu dengan saudaranya dan mengajak Bani Israel itu, saudara-saudara untuk masuk ke Mesir. Disitulah menyebar Bani Israel. Sudah menyebar, makanya mereka berpindah-pindah. Setelah itu apa? Mereka dari Mesir karena dikejar oleh Fir'aun 600.000 orang. Inilah cikal bakal Yahudi sekarang. Dari 600.000 orang itu. Mereka masuk ke Asia melalui Laut Merah yang terbelah menjadi 2. Ke perkampungan namanya perkampungan Tih. Perkampungan Tih tidak ada apa-apa di situ, kecuali batu-batu saja. Jadi tidak ada apa-apa. Jadi makanya Pak diberikan nikmat oleh Allah, tapi mereka tidak pandai mensyukuri nikmat. Ditutup oleh awan selama 40 tahun sehingga mereka tidak kepanasan, tidak berterima kasih juga. Diturunkan manna wa salwa, di mana turunnya? Di perkampungan Tih setelah Laut Merah ini, Pak. Tidak berterima kasih juga. Diberikan air idrib bi'asakal hajar fafajarat minhu 12 'aina. Tidak berterima kasih juga. Secara logika, hanya mungkin TPI dari Bateng. Tidak berterima kasih juga. Akhirnya Allah mengatakan setelah 40 tahun kalian berada di Tih, sekarang pergi ke Yerusalem. Ya, ke Yerusalem. Pergi ke Palestina. Ketika mereka pergi ke Palestina, hampir sampai ke pintu masuk Palestina, Allah menyuruh pada Nabi Musa, tolong suruh mereka sujud syukur sebentar. Sebagai rasa terima kasih. Dulu dirongrong oleh Fir'aun, sekarang sudah selamat. Dulu tinggal di perkampungan Tih, tidak dapat apa-apa. Sekarang semua ada di Palestina. Apa kata mereka? Mereka bukan sujud syukur, tapi mengolok-olok Nabi Musa alaihissalam. Sehingga mereka ketika masuk ke Palestina, itu masuknya bukan dengan sujud syukur, Pak, tetapi apa? Dengan membalikkan tubuhnya, berjalan dengan punggung mereka sebagai rasa menghina Nabi Musa alaihissalam. Ya, menghina Nabi Musa. Akhirnya apa? Fa akhadat humur fa arsalna alaihim rijzam minas sama. Saya berikan penyakit taun, itulah taun yang pertama kepada mereka. Sehingga hampir ribuan orang mati waktu itu. Kenapa? Karena mengolok-olok Allah dan mengolok-olok Nabi Musa alaihissalam. Kehidupan mereka berpindah-pindah. Dari Inan, pindah deh, jali Madinah baju, kanan li.
lagi Cina pindah ke no. Ija lagi kedai baju. Maka semua negara na Yahudi termasuk Madinah itu kan ada Yahudi. Orang yang di dalam Madinah itu dikeluarkan supaya mereka bisa tinggal di situ. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an. Wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Tak boleh keluarin orang lain dari kampungnya, haram, itu berdosa kata Allah. Ini kampung mereka, kenapa kalian keluarin dari kampung mereka? Ya. Walaupun ini untuk Yahudi, tapi ini juga berlaku untuk kita. Artinya apa? Kita jangan jadi seperti Yahudi. Orang lain di kampungnya sendiri kita pompain orang ini supaya ribut satu sama lainnya supaya kita bisa menguasai tanah dia, menguasai kampung dia, itu tidak bisa kata Allah. Jadi makanya apa? Jangan jadi seperti Yahudi. Ini kalau kita memahami konteks ayat ini dalam kekinian. Jadi jangan memahaminya ini kan untuk Yahudi, bahkan Yahudi ini kan berlaku untuk kita. Maknanya Allah ingin mengatakan jangan jadi lagi pekatun Yahudi, ingin merebut tanah mereka, kalian mengadu domba orang ada di dalam dulu. Setelah kalah kalian usir mereka. Wa huwa muharramun ikhrajuhum. Berdosa keluarkan orang, haram kata Allah Subhanahu wa taala. Gampang kok bersengketa, dok dan nyawa, dapat kacoi. Kakaru adik abang saling membunuh adik abang. Kata mang katanya mahlun lo dan kata jauh dan nyawa lagi Yahudi. Jadi setelah meninggal orang tuanya adik abang karu. Nyo tanah gelun hananya baju gelun. Ijak katanya. Nyen tanah don ya. Jalan gedenya, anak buku lawan aju, mula dua-dua. Setelah mula dua-dua tanah kacau gedenya. Nyo bahlum lo tembek karu-karu liau ada. Bahlum lo ya. Ini haram ini, Pak. Berdosa ini, Pak. Kenapa? Orang penduduk kampung kita keluar. Sekarang selanjutnya. Ini masih kepada Yahudi juga, Bani Israel. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil? Ya, ini ada pertanyaan. Cuma ini namanya insya istifham khabari. Sebuah pertanyaan yang tidak butuh kepada jawaban. Tidak butuh jawaban ini. Ini namanya takrir. Ya, namanya takrir. Ada yang mengatakan namanya ingkar. Kita dengar dulu terjemahannya. Coba dibaca. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lainnya? Iya. Ini maksud yang lainnya bukan yang lain Taurat. Di Taurat juga. Taurat itu satu kesatuan. Jadi Allah ingin mengatakan, apakah kamu ingkar, tidak mau mendengar apa yang dikatakan Taurat, dan mau mendengar apa yang dikatakan Taurat, mendengar sebahagian dan menolak sebahagian. Menyona labah ico, analabah ico. Ya, di dalam Taurat itu. Kita bicara tentang apa? Ekonomi Islam cocok li Al-Quran. Ketika bicara tentang hukuman zina, nyampe. Hukuman perundangan, obek ci, makan hayut. Bunuh yang aja bunuh makan necok. Ini juga sama seperti beriman sebagian, tidak beriman sebagian. Ketika masalah hukum nyocok hukumnya, ketikanya nyampe. Maka ramai dah urung Medina de roh habis raja menduma. Jadi becoknya mengambil sebagian, meninggalkan sebagian, itu sama seperti Yahudi. Maka Allah mengatakan kepada Yahudi, afatu'minuna bi ba'dil kitab. Ini hamzah ini namanya istifham khabari, maknanya ingkar atau takrir. Maknanya apa? Allah ingin mengatakan kalian itu tidak mau mendengar Taurat. Kalian cuma patuh kepada sebagian saja dan tidak patuh kepada sebagian, itu maknanya. Jadi bukan istifham butuh kepada jawaban, tidak. Butuh ya dan tidak. Maka namanya istifham khabari. Kalau butuh kepada jawaban namanya istifham insya'i. Ya. Ini nggak butuh jawaban ini. Mereka sudah tahu sendiri jawabannya. Ya. Wa takfuruna bi ba'din. Tapi kalian ingkar kepada sebagian isi Taurat. Sebagian petiknya hancur. Demikian pula kita Al-Quran. Kalau kita beriman kepada Al-Quran dari Al-Fatihah juz 1 sampai terakhir harus yakin semua walaupun belum masuk ke dalam akal kita. Itu mulai kita nyawa. Ada beberapa pernyataan Allah nanti tidak masuk dalam akal manusia. Tentang kehidupan setelah mati, hanya kita mau akai. Tentang alam barzakh, hanya kita mau akai sebagian. Tetapi kita terus menerima. Kenapa? Al-Quran ini adalah ilmu yakin. Informasi yang diberitahukan itu informasi yang tidak hoax. Ya, jadi kan informasi hoax tidak, tapi informasi yang benar. Kita lanjut. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Kalimatnya panjang ini, tapi tidak apa-apa, coba dibaca dulu. Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian
di antaramu, Ya. Kecuali selain penistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat. ya, oke. Ini terjemahannya, Pak. Tidak ada balasan bagi orang sepertimu itu kecuali kehinaan, kenistaan pada kehidupan dunia. Itu terjemahannya. Allah ingin mengatakan begini, kan pantas kalau saya berikan azab kepada kalian. Pantas enggak, kata Allah? Kalian sudah ingkar kepadaku, kalian tidak mau mengamalkan isi Taurat, kalian sudah mengadu domba orang lain, kalian mengeluarkan orang lain dari kampungnya, kalian itu menolong dalam hal kejahatan, menolong orang lain, mengeluarkan orang lain dari kampungnya. Pantas enggak, kata Allah? Salah enggak kalau saya azab kalian? Salah enggak? Enggak salah, kata Allah. Ya, anda salah dong, kata Allah. Ya. Maka yang membuat kita hati kita tidak tenang. Ni hati hana tenang, pekan ya Allah, pekan don hati bina pekan. Hai tiba katanya ke roh, Pak. Yang membuat kita tidak tenang, tidur tidak tenang. Kemudian resah, gelisah kita sendiri. Kenapa kita nak mentang penyakit lah mati? Pokok penyakit gara-gara katanya galak ke gop. Gara-gara katanya galak tak adu domba gop. Maka galak ke gop, wadu domba gop. Kemudian kibron, sum'ah dan lain sebagainya membuat hati itu tidak tenang. Sehingga hati tidak tenang, kemana saja kita pergi hendak tenang hati. Di rumah tutah hati, Pak. Gara-gara roh katanya. Maka perbaikilah dirimu. Maka begitu juga Allah mengatakan, Yahudi, kenapa saya terus melaknat kalian? Gara-gara apa? Kata kalian berdoa. Coba kalian rubah sendiri, coba kalian rubah. Tidak akan saya turunkan azab kepada kalian. Maka makna khizyun di situ ada beberapa tafsiran. Ada khizyun itu dhullun. Dhullun itu apa? Kehinaan. Ada juga khizyun itu apa? Azab. Azab itu apa? Azab di dunia nih. Bagaimana azab Yahudi? Kan mereka masih bisa hidup sekarang, kok nggak diazab oleh Allah? Baru-baru aja dibakar apa namanya hutan mereka, baru-baru saja. Kenapa tidak dari dulu? Pertanyaan kita kan begitu. Kenapa tidak dihancurkan terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Azab itu ada dua. Yang pertama azab zahir. Azab zahir itu seperti kena penyakit. Azab zahir seperti hilang harta dan lain sebagainya. Itu azab zahir. Atau salah satu anggota tubuh kita itu apa namanya stroke, hijau stroke, itu azab zahir. Ya, contoh gini, ada seorang pemuda, dia makan dengan tangan kiri. Kemudian ketika itu Rasulullah mengatakan, wahai pemuda, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Apa jawab dia? Hanji lepas jauh jarono lo, tak bisa makan saya. Dengan tangan kanan saya nggak bisa makan. Dikatakan lagi oleh Rasulullah, tangan kananmu nggak bisa berfungsi, tidak berfungsi tangan saya. Yang bisa tangan kiri saja. Makanya waktu itu tangannya rupanya betul-betul tidak berfungsi lagi. Ya, tangannya tidak berfungsi lagi. Dia kata Rasulullah tidak bisa mengangkat makanan atau apapun dengan tangan kanannya untuk masukkan ke dalam mulutnya. Stroke ya Roji, sampai dia meninggal dunia. Nah, ini namanya azab zahir. Yang kedua, azab batin. Batin itu apa? Urusannya dengan hati. Ketakutan itu azab batin. Merasa ketakutan, merasa resah, merasa gundah. Coba lihat Yahudi sekarang. Tuhan ya, Pak. Baru aja suara serene, kayo, Pak. Sudah takut luar biasa, Pak. Ini ada serangan. Kamu tidak. Mereka ketakutan. Ini hidup dengan ketakutan saja, Pak. Ya, ini hidup dengan ketakutan. Artinya apa? Diazab oleh Allah azab batin. Walaupun belum diazab, azab fisik. Azab batin lebih dahsyat dibandingkan azab fisik. Kalau azab fisik, hancur, bangunlah, pedahlah. Oh, hancur bandara, pegatlah, penglun. Tapi kalau sudah azab batin, nya hanapat beje. Kecuali dia kembali lagi, dia bertobat, dia minta maaf, dia tidak mengulangi lagi, maka azab ini akan dicabut oleh Allah. Maka itu azab batin. Makanya mereka ketakutan, ke sini ketakutan, sana ketakutan. Kemana saja takut, mau tidur juga takut, semua takut. Ini azab batin. Jadi makanya jangan sampai, itu makna khizyun di sini, khizyun. Jadi makanya kita baik adu domba kau, baik lagi Yahudi, adu domba kau. Baik tepi kau dari kampung. Baik bantu kejahatan, baik bantu. Ya. Kita sudah tahu itu kejahatan, jangan kita bantu. Jadi maknanya sudah kita tidak mendukung, sudah kita tidak berbuat kejahatan, kita dukung lihat, buat aja. Main judi ke rumah Allah, apa pun, lonjoi kopi ini. Main-mainnya juga itu lon sumbang ya. Jadi kejahatan jangan didukung. Kalau didukung seperti Yahudi, kalau seperti Yahudi juga itulah diberikan azab oleh Allah. Ini khizyun. Kenapa saya resah selama ini?
Karena kita membantu kejahatan. Kenapa saya susah selama ini tidak bisa tidur? Karena kita mengiyakan setiap kejahatan yang ada. Tapi apa? Ya. Anda buang kejahatan kita tapi kaji bandung parah. Anda buku yang tenang dan nalu. Dia mau penjara apa? Dia mau penjara Anda buku nalu nih. Kita lanjut sedikit lagi. Wa yaumal qiyamah yuraduna. Ada yang membaca turaduna, bacaannya dua, kiraannya dua. Ila asyaddil adab. Ya, coba dibaca. Mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Allah tidak. Sudah. Jadi azabnya dua rupanya. Yang pertama di dunia diazab. Apakah azab zahir atau azab batin? Satu. Yang kedua diazab di akhirat. Mana di akhirat? Akhirat jangan kita terpikir neraka saja, tidak. Imam Al-Qurtubi mengatakan yang dikatakan akhirat, limadza summiya akhirat? Kenapa dikatakan akhirat? Karena tubuh sudah berpisah dengan roh. Kapan waktu tubuh berpisah dengan roh? Ketika sakaratul maut. Makanya orang yang bermacam-macam itu diazab, di akhirat diazab juga. Maknanya ketika sakaratul maut diazab juga. Ketika masuk ke alam barzakh diazab juga. Karena Imam Qurtubi mengatakan akhirat itu masuk, alam barzakh masuk juga. Padang mahsyar masuk juga akhirat. Surga masuk akhirat juga. Neraka juga masuk akhirat. Ya. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, amma ta'malun. Nah, itu ada dua bacaan. Ada ta'malun, ada ya'malun. Kalau pada ayat sebelumnya kita baca dengan yuraduna, maka ya'malun. Kalau dibaca dengan turaduna, maka ta'malun. Ini makanya nanti ada di sini yuraduna, ada ta'malun. Jadi makanya ada dua bacaan. Yuraduna bisa, ta'malun bisa. Yuraduna bisa, ta'malun bisa. Turaduna bisa, ya'maluna juga bisa. Ya, ini qiraat namanya, Pak, bacaan-bacaan. Wa mallahu bighafilin. Allah tidak lalai apa yang mereka lakukan, apa yang kamu lakukan, apapun yang kita lakukan. Makanya kita jangan bertanya begini nanti. Bahkan na'adzub ya Allah. Tidak akan ada azab kecuali ada sebabnya. Pasti ada sesuatu hal. Kenapa engkau hancurkan kampung itu ya Allah? Ada sesuatu hal kata Allah. Makanya dihancurkan kampung itu. Kenapa engkau turunkan badai ya Allah? Ada satu hal kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rasa cukup sekian. Oleh nabur lehana. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.